Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang cerah ini, Alhamdulillah SMK Mutu kedatangan tamu terhormat. Yang pertama, Bapak Adrianus Yoserino, founder Bina Talenta. Bina Talenta. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Edi Haryanta MPD dari Ketua MKKS Kabupaten Magelang. Selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti SPD MPD dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Bagaimana suasananya di SMK Muhammadiyah Bandungan ini? Penuh dengan sawah. Luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa sih itu SMK, kemudian apa sih itu pendidikan vokasi. Banyak masyarakat yang tidak tahu pendidikan vokasi itu seperti apa. Apakah generasi milenial bagi beberapa orang di luar sana, yaitu masyarakat, pasti ada yang belum tahu, belum memahami istilah vokasi. Sejak kapan sih vokasi itu dilahirkan? Kemudian sebelum melangkah jauh lebih itu, alasan apa pendidikan vokasi itu dimunculkan? Mungkin bisa dari Ibu Dr. Nikmah Nurbaiti menjelaskan itu kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Niken. Pendidikan di Indonesia untuk sekolah menengah atau pendidikan menengah itu ada SMA dan ada SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, sekolah vokasi ini bahkan sekarang memiliki direktur sendiri, artinya diksi, direktur vokasi, direktorat tersendiri. Program-program SMK sekarang sudah sangat bagus dan sangat luar biasa dengan banyak program seperti CEO, COE, upskilling and reskilling guru dan seterusnya. Nah, pendidikan vokasi ini diharapkan mampu membekali siswa-siswa di SMK untuk memiliki hard skill sekaligus soft skill untuk persiapan mereka nanti terjun di dunia kerja. Dan harapannya anak-anak SMK mampu memiliki standar yang sama bagusnya dengan yang dibutuhkan oleh user. Jadi SMK, pendidikan vokasi SMK membekali siswa-siswa dengan bidang-bidang yang sudah fokus. Mereka akan kemana, where to go itu sudah jelas. Itu Bu Niken. Oh iya, baik. Untuk Pak Yoserino mungkin bisa menambahkan di sini vokasi yang saya tahu itu bekerja sama dengan industri. Dalam hal ini Bapak Adrianus sebagai founder Bina Talenta. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat apa sih kaitannya dengan industri dengan SMK kepada masyarakat agar tahu masyarakat itu tidak ragu untuk memasukkan putra-putrinya ke SMK begitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi untuk SMK seperti dibicarakan oleh Ibu Nikmah, khususnya SMK ini dipersiapkan untuk anak-anak siap kerja langsung ke industri. Nah, tugas kami dari Bina Talenta ini adalah menghubungkan antara industri dengan SMK sehingga anak-anak di SMK ini bisa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan industri saat ini. Jadi kami harapannya ke depan bahwa industri lagi tidak ragu untuk mengambil anak-anak SMK sebagai tenaga kerja dan juga semakin banyak anak-anak SMK yang mempunyai kompetensi sesuai dengan industri atau teknologi yang saat ini. Jadi ini adalah program dari kami Bina Talenta supaya meningkatkan mutu dari siswa-siswa sehingga kalau dengan SMK Mutu saat ini kami sudah kerjasama dari 2016. Jadi berharapnya bahwa semakin banyak anak-anak yang tertarik dengan SMK khususnya di program vokasi ini. Seperti itu. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nikmah, kemudian Bapak Yoserino, vokasi itu seperti apa, kemudian kenapa masyarakat putra-putrinya harus dimasukkan ke SMK. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Edi Haryanta gitu ya. Untuk di sini kan dalam hal ini kan di Muhammadiyah gitu Bapak. Banyak masyarakat yang bertanya, kenapa anak saya harus disekolahkan di sini, di Muhammadiyah? Kenapa itu? Kenapa tidak di sekolah yang lain begitu? Membantu untuk kita menjawab pertanyaan di masyarakat. Apa pembedanya? Mungkin ada spesialnya Muhammadiyah dengan yang lain begitu. Baik, Mbak Nika. Saya berangkat dari Muhammadiyah sendiri. Iya. Muhammadiyah sendiri itu satu organisasi yang dimana mengedepankan
mengedepankan ke akhlak. Yang kemudian di situ memang amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Artinya memberikan pembekalan yang tidak hanya pada kehidupan di dunia ini, tapi kemana kita ini akan menuju pada akhirnya, kembali kepada Allah. Nah, di amalan-amalan itu kemudian di Muhammadiyah memang di fokus pendidikan dan kesehatan, di mana pendidikan di Muhammadiyah ini sekali lagi adalah mengedepankan bagaimana dia mempunyai akhlakul karimah. Maka di situ ada pembelajaran yang agama yang cukup banyak, ya. Kemudian karakternya juga demikian. Karena karakter itu kan muncul ketika dia itu ada pembiasaan. Iya. Dari Muhammadiyah membiasakan dia itu mempunyai karakter. Sama seperti ketika di SMK nanti, dia juga harus punya karakter. Membiasakan kehidupan dengan industri, mengadakan kesiapan dengan masyarakat. Itu kalau di Muhammadiyah membiasakan bagaimana dia itu ketaatan kepada yang menciptakan. Kalau itu sudah terbentuk, maka otomatis ketaatan itu pada kehidupan dia, baik itu nanti kaitannya dengan vokasi tadi, dengan bagaimana dia harus bekerja dengan orang lain, dengan industri dan sebagainya. Sehingga saya pikir ini akan menjadi sebuah keunggulan kita, atau di dalam sebuah kekhususan, ya, pendidikan khusus di Muhammadiyah memang memberikan pendidikan agama yang kuat, memberikan pembekalan pada karakter beribadahnya yang kuat. Sehingga kalau ini sudah muncul di mana dia berakhlak yang baik, ini akan memberikan efek kepada kehidupan dimanapun dia berada. Maka untuk itu tidak salah apabila nanti masyarakat itu memilih Muhammadiyah ini untuk menjadi bagian dari pendidikan putra putrinya. Itu saya kira sementara. Iya, baik. Jadi beberapa pertanyaan ini saya ambil dari pertanyaan beberapa masyarakat ya, biar mereka juga teredukasi, ya, mewakili. Jadi gini Bu, Pak, masih banyak anggapan di masyarakat kalau misalnya saya pengen jadi dokter atau saya pengen jadi pejabat, saya harus kuliah. Otomatis kalau saya kuliah, saya harus sekolah di SMA. Kira-kira di SMK bisa tidak? Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada anak-anak SMP biar bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Kalau saya mau kuliah, saya mau jadi dokter, saya harus di SMA. Apakah seperti itu? Apakah di SMK tidak bisa? Mungkin dari perwakilan ketiga, atau monggo silakan yang mau menjawab. Pertama saya mendahului Ibunya. Ya, silakan Bapak. Jadi karena saya di lapangan, ya, artinya karena di SMK sendiri saya masih mengambil di SMK, di mana memang SMK itu tidak menutup kemungkinan untuk kemudian kuliah. Bahkan nanti ada satu program yang namanya fast track gitu, ya. Artinya nanti ada keterkaitan. Ya. Karena sekarang itu rumahnya sama dengan pendidikan di paling tidak di Politeknik itu sama rumahnya, artinya di Direktorat Jenderal yang sama. Ini di mana dia mampu sebenarnya secara skill, ya, dikembangkan atau diberikan pendidikannya di SMK, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ketika dia itu kemudian siap untuk kuliah, kenapa tidak. Jadi tetap saja yang pendidikan di SMK itu mampu untuk memberikan muatan pembekalan juga kepada putra-putrinya untuk kemudian kuliah. Jadi tidak hanya sekedar untuk kemudian siap kerja. Memang tujuan utamanya seperti itu. Ya, di mana dia memang harus, karena human resources untuk SMK, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kuliah dan terbuka di sana. Sekarang sudah malah justru menjadi sasaran perguruan tinggi, di mana SMK ini mempunyai produk lulusan yang besar, tetapi tidak semuanya bekerja dan tidak semuanya mandiri, tetapi sebagian juga kuliah. Ya, mungkin Ibu Nikmatul Baiti bisa menambahkan. Oke, siap. Jadi untuk SMK memang target utamanya adalah siap kerja dan bekerja. Ada istilah yang sering disebutkan untuk lulusan SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan berwirausaha. Harapannya yang paling banyak itu yang berwirausaha dan bekerja.
tapi tetap memberikan kesempatan untuk melanjutkan. Bahkan ke depan mimpinya sih vokasi ini juga dari anak-anak vokasi, kuliah di vokasi dan nanti menjadi expert, menjadi ahli-ahli di bidang vokasi itu akan sangat linear dari vokasi, kuliahnya juga di vokasi, kemudian nanti menjadi ahli dan sumber daya manusia yang handal dari vokasi. Jadi BMB itu boleh bekerja, boleh melanjutkan, boleh berwirausaha. Tapi tetap dengan poin lebih besar sebaiknya paling banyak itu siap kerja dan berwirausaha. Tapi tetap bisa melanjutkan. Ya, dari Bapak Rido, mungkin dari segi industri. Segi industri ya. Iya. Jadi kalau pengalaman saya Iya, di betul. industri ini, anak-anak sekolah, mau itu SMK, Iya. universitas, murid-murid di Indonesia itu bukan siap kerja, tetapi siap dilatih. Ya, jadi itu yang sulit industri. Rata-rata kalau buka lowongan kerja kan udah pengalaman 1 tahun 2 tahun, Iya, itu yang betul. susah. Iya. Jadi saya membuka pemikiran dari sisi industri bahwa yuk kita sama-sama kerja dengan SMK, bagaimana mendidik anak-anak SMK sehingga anak SMK ini bisa siap kerja, ya bukan hanya siap ini. Dan sudah saya buktikan dengan beberapa industri kerjasama dengan kami bahwa jadi yang praktek kerja industri di industri yang kerjasama dengan kami itu anak-anaknya lebih siap dibandingkan. Lebih siap anak SMK. Betul. Iya, iya. Jadi dari segi attitude Iya. itu gampang dibentuk, dari segi bagaimana kerajinan. Jadi tadi mungkin saya lupa tadi entah Pak Edi atau Bu ini bahwa anak Indonesia itu katanya kurang Endurance. endurance. Ya, ya, Tapi betul. yang saya temukan enggak Bu, gitu. Gitu ya. Jadi malah saya cukup kagum dengan anak SMA. Baik, jadi secara pengalaman ya. Jadi kalau untuk teman-teman dari SMP nanti mau masuk SMK jangan ragu karena kenapa? Saya melihat pendidikan di SMK itu udah bagus. Memang benar Bu Nurbaiti tadi bilang bahwa tinggal kita menambahkan soft skill. Makanya itu saya mengencourage dari teman-teman industri untuk menambahkan sisi soft skill tersebut, kan itu yang penting. Jadi bagaimana mereka kerja sesuai tepat waktu, bagaimana menyelesaikan sesuai dengan KPI yang ada, itu kan tidak diajarkan di sekolah. Tetapi secara hard skill semua diajarkan. Itu yang membuat seakan-akan industri tidak mau dengan SMK karena soft skill itu. Jadi tapi saya harus bilang industri kamu juga harus tanggung jawab. Jadi kami yang menjadi jembatan. Nah, dengan anak itu saya beberapa memang ketika prakerin dari segi industri saya harus akui 2 minggu sampai 4 minggu pertama biasanya anak-anak nangis Bu. udah kangen rumah Berat mungkin. gitu ya. Berat katanya. Berat, ya. Ya. Tapi kami memberikan pendampingan dari Bina Talenta baik ke anaknya maupun ke industrinya. Tapi rata-rata setelah 4 minggu, jadi 2 minggu sampai 6 bulan, memang praktek kerja industri kami itu minimal 6 bulan. Sampai 6 bulan malah sebelum selesai anaknya nanya, boleh lanjutin lagi nggak? Gitu. Kemudian addicted. Jadi mereka merasakan bagaimana kalau di kami ini diberikan tidak hanya mereka magang biasa. Jadi kalau saya bilang kalau di Bina Talenta ini magangnya bukan magang kopi. Jadi bukan bikin kopi ataupun disuruh fotokopi. Jadi benar-benar sesuai kompetensi ya. Jadi anak-anak benar-benar diajarkan seperti tadi Bu Nurbaiti, soft skill-nya bagaimana. Walaupun itu dia seperti di SMA Mutu ini di PT Soho ya saat ini ya. Itu memang ada yang di pengapakan, ada juga di bagian produksi. Walaupun bagian produksi masa bicara sama mesin, tapi kan bagaimana mereka benar-benar mengetahui produksi mesin itu seperti apa, harus dijaganya, komunikasi dengan rekan sejawat, itu yang diajarkan di sana. Jadi makanya waktu kemarin saya tanya sama Pak Ari sebagai kepala sekolah, bagaimana nih hasilnya kan, yang ini batch kedua ya, yang batch pertama gimana? Wah beda Pak, pulangnya benar-benar punya perilaku, punya kebiasaan yang sangat berbeda ketika sebelum berubah. Itu memang yang diharapkan dari program dari Bina Talenta. Jadi benar-benar siswa SMK itu ketika nanti dia lulus, satu si PT Soho juga nggak usah repot lagi cari tenaga kerja, tinggal anak-anak yang bisa dipakai. Terus yang kedua, anak SMK misalnya tidak dipakai di industri yang bersangkutan, bisa langsung punya keahlian yang sesuai dengan yang diperlukan oleh industri.
Oh, Itu Iya, kira-kira begitu. gitu. Jadi ada kemarin saya juga mendengar satu pendapat dari siswa yang sangat menarik sekali setelah PKL. Mereka pengen kembali ke PKL lagi begitu, pengen kembali ke itu karena menikmati, Menikmati ya, PKL-nya. enjoy mereka Iya. sesuai dengan passion mereka mungkin. Ya sebenarnya ini ada satu pertanyaan bonus ini boleh atau tidak ini? Satu pertanyaan bonus satu aja ini saya tadi malam browsing sedikit gitu dari pusat statistik mengatakan bahwa tahun 2017 itu ada dari 7 juta pengangguran ada 10,59% dari lulusan SMK. Kemudian tahun 2017 ada 7 juta pengangguran 11,5 dari SMK. Kemudian sampai ke tahun 2020 ini menurun dari 6,8 juta pengangguran menjadi 8,49 yang berkontribusi yang berasal dari SMK. Nah, bagaimana ini menjelaskan ke orang tua agar mereka itu tidak takut akan dengan hal angka pengangguran itu jika anaknya disekolahkan di SMK begitu. Bagaimana, Ibu atau Ibu silakan. Baik. Ketika anak-anak SMK sudah dibekali dengan hard skill dan soft skill, jadi seperti tujuan lulusan SMK, harapannya ketika mereka mencari kerja, mungkin memang lapangan pekerjaan tidak sebanyak lulusan yang ada. Nah, bagaimana anak-anak SMK ini sudah memiliki kemampuan untuk entrepreneurship, jadi kewirausaha. Lebih baik membuka sendiri pekerjaannya, lapangan pekerjaannya bersama dengan beberapa teman, mungkin berkelompok, dibimbing oleh sekolah. Ini program-program dari SMK banyak juga yang pelatihan, kemudian membentuk kelompok, dicarikan modal, kemudian mereka membentuk sendiri usahanya. Bahkan kepala sekolah ke depan sudah diajari untuk menjadi CEO, mereka akan menjadi direktur utama untuk sekolahnya masing-masing. Targetnya adalah mampu juga menggerakkan anak-anak lulusan untuk mampu berwirausaha sehingga tidak terlalu tergantung untuk mencari pekerjaan. Itu mungkin solusi yang paling tepat. Ya, Terima untuk kasih. sedikit closing penambahan dari Bapak mungkin. Jadi kalau saya melihat sebenarnya mereka yang karena sistem di pekerjaan itu kan bermacam-macam. Ada yang kontrak, ada yang langsung kerja, ada yang menjadi karyawan tetap. Macam-macam lah ya, ada outsourcing yang dia membutuhkan hanya waktu sebentar. Nah ini dalam hal pencatatan, kami memang sudah mencoba mengklarifikasi. Ternyata pencatatannya itu kan umurnya dari umur yang paling rendah, artinya lulusan dari memang lulusan Baru ya Pak. baru ya, Iya, betul. itu di fresh graduate sampai mereka yang sudah lulus Bertahun-tahun. sampai tahunnya jauh gitu ya. Sudah expired. Sudah expired. Nah ini kan ini jadi lucu kalau sebenarnya ini kan mestinya kan ya di usia itu, di usia produktif mereka yang kemudian lulus itu dicoba untuk sana. Keterserapannya seperti apa? Karena SMK itu selalu mengadakan tracer, artinya penelusuran lulusan itu pasti. Ya. Kemudian seperti SMK di sini itu kan ke orang tua, bahkan alumni saja dikunjungi kan gitu Iya, ya. betul. Dikunjungi kan tahu. Jadi kita tahu betul anak kita itu seperti apa. Bahkan seperti dari Bina Talenta, mesti kan dari Bapak Rino ya. Kemudian yang sudah bekerja di sana kan ada komunikasi terus. Iya. Betul, Ya Pak. seperti yang di luar negeri juga sama. Di tempat kami juga begitu. Ada komunikasi terus. Seperti itu. Pulang, Keluargaannya ada gitu Pak. iya, Ya, betul. pulang mereka pulang, kemudian dia berusaha, punya modal, kemudian berusaha. Ada yang kemudian menjadi pedagang, ada yang kemudian menjadi wirausahawan, ada yang kemudian peternak dan sebagainya. Nah ini kan satu upaya perkembangan mereka tuh sebenarnya tidak nganggur, tapi karena pencatatan kerjanya itu bekerja, itu menjadi rancu gitu loh. Iya. Jadi pengangguran mereka itu juga sebenarnya dipertanyakan pengangguran seperti apa kan Oh, begitu, iya. Ya, gitu lah kira-kira seperti Kalau ini. dari Bapak sudah jelas tadi ya, Sudah jelas. sangat jelas sekali. Terima kasih Bapak, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk podcast kami yang masih sederhana seperti ini. Iya. Semoga kita diberikan kesempatan lagi Amin, untuk amin. untuk Iya. podcast di waktu berikutnya. Berikutnya. Ya. Siap. Saya ucapkan terima kasih sekali dan saya Niken Mitra Dewi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian podcast SMK Mutu kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Saya Niken Mitra Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.